itu piring-piring sendok emas itu katanya dilempar. Oh, katanya dilempar gitu ya? Ke kolam Segaran. Ini buah Majapahit. Itu menu masakan ikan wader yang ada di depannya Segaran. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita ada di kolam yang sangat besar, kolam yang fenomenal sekali, yaitu kolam Segaran yang panjangnya sekitar 375 meter kali 175 meter. Jadi ada berapa hektar ya kolam yang begitu besar seperti ini. Jadi lokasi untuk penampungan air di zaman Majapahit dulu. Dan di selatannya ini ada juga Balong Dowo, Balong Bunder ya. Jadi fungsi dari kolam Segaran ini apakah memang untuk latihan militer sesuai cerita dengan di masyarakat, dan konon beredar cerita di masyarakat juga tentang perjamuan makan yang dilakukan oleh raja-raja Majapahit. Tapi selesai perjamuan itu beberapa perangkat dari emas, piring emas dan lain sebagainya dilempar ke kolam Segaran ini. Benar tidaknya kita telusuri terus kolam Segaran ini dengan begitu besarnya, dahsyatnya Majapahit di zaman peradabannya itu. Karena dulu ada 20 waduk besar di zaman Majapahit untuk menampung air, di mana konsep kota di Majapahit yaitu kota air. Apa fungsi dari Segaran ini kita akan telusuri terus di Indonesia Majapahit Channel. Lagi mancing, Mas? Iya, Mas. Iya, lagi mancing. Ini kita dari Indonesia Majapahit Channel hari ini jalan-jalan di situs kolam Segaran. Ngomong-ngomong, banyak mas ikannya? Banyak ikannya. Tiap hari mancing? Nggak perlu, ada waktu aja. Untuk hiburan aja, Terus jenis ikannya apa, Mas? Ikannya cair. Mujair. Iya. Dan ini kolam Segaran ini di saat musim kemarau sekitar 2 tahun terakhir ini sering mengalami kekeringan. Tapi di saat musim penghujan keadaannya seperti ini, begitu terlihat sejuknya ya, dengan aktivitas warga yang lagi mancing di kolam ini. Banyaknya ikan yang ada di sini juga fenomenal juga. Di saat kering dia tidak ada ikan. Tapi di saat dia mulai basah, mulai ada kandungan banyak airnya dan menggenang seperti ini, akhirnya banyak ikannya juga. Jadi aktivitas jadi media hiburan juga bagi warga untuk dari spotnya mancing ya ini. Jadi mereka ada di situs bersejarah di tempatnya Majapahit berjaya masa lalu itu dengan kolam Segaran yang begitu luasnya ini. Ini kolam terbesar yang bikin manusia di zaman Majapahit. Jadi bicara tentang Segaran, lokasinya tidak jauh dari jalan raya, tidak jauh dari pusat informasi trawulan atau BPCB, ada di sana. Ini aktivitas warga yang lagi mancing, kita akan ikuti terus jalan-jalannya di Segaran ini, mengupas tuntas tentang Segaran, kenapa bernama Segaran dan berapa luasnya Segaran yang berapa hektar. Ini jadi fenomenal juga, jadi pertanyaan besar. Fungsi apakah ini ada di zaman pemerintahan Majapahit, di eranya Hayam Wuruk, karena di negara Kertagama tidak termuat juga kolam Segaran ini. Apakah tempat ini dibangun setelah eranya Hayam Wuruk? Kita akan terus di Indonesia Majapahit Channel. Oke, sekarang kita bertemu dengan penduduk Trawulan. Namanya siapa, Pak? Pak Marsaid. Pak Marsaid. Kebetulan rumahnya di Pejijong, Pak. Mungkin Bapak sudah melihat yang mulai kecil tentang keadaan kolam Segaran ini. Kira-kira rekaman masa lalu, masa kecil Pak Said itu gimana, Pak? Iya. Segaran. Jadi untuk dari masa kecil saya, untuk proses pemugaran ini diberikan sekitar tahun 90-an. Oh, tahun 90-an mengalami pemugaran ya. Ya. Keruk lagi, Pak? Iya, dikali, terus direnovasi itu, akhirnya jadi seperti ini. Nah, sekarang hampir 2 tahun ini mengalami kering, cuma untuk bulan ini ternyata airnya sudah penuh kembali. Ya. Nah, itu fenomenanya sekarang itu ikan kok dalam waktu singkat itu tiba-tiba banyak gitu, muncul ya. Jadi tanpa ditebari bibit, ditebari benih ikan tiba-tiba ada. Iya.
Terus menurut Bapak gimana Pak fenomena ini kok sampai terjadi? Iya, jadi ini fenomena yang perlu kita telusuri juga ya. Iya. Jadi fenomena ini dari dulu. Oh dari dulu, Dari mulai dulu, zaman dulu. mulai saya kecil sampai besar ini fenomena seperti ini mesti tetap. Dan ini berlaku untuk masyarakat Trawulan ya, karena tidak di Segaran saja. Saya dapat informasi juga bahwa setiap genangan air di Trawulan yang namanya balong, Iya. itu istilahnya banyak. Tiba-tiba ada spesies ikan yang muncul dengan sendirinya. Betul. Ya. Menarik banget ya di saat kita ada genangan air di Trawulan, tiba-tiba ada beberapa bibit ikan yang muncul dengan sendirinya. Ini juga mencegah juga berkembangnya bibit-bibit nyamuk ya, mungkin demam berdarah dan lain sebagainya. Terus Pak, katanya dulu yang sebelah utara dulu ada jalan Pak. Ini kan terpendam di jalan ini dulunya. Kalau saya waktu kecil dulu sebetulnya itu ada aliran masuk ke arah ke utara. Ada aliran air dari Segaran ini ke utara? Ke utara, iya. Kanal gitu Pak? Iya, semacam saluran Terowongan kanal, gitu. terowongan kecil, saluran air kecil itu. Cuma sekarang sudah ditutup. Udah ditutup. Sudah ditutup. Itu proses menurut ilmu arkeologi atau gimana prosesnya kita belum ngerti juga. Artinya sekarang airnya sudah tidak bisa mengalir lagi. Oh gitu, berarti ini kalau saya hubungkan dengan informasi masyarakat yang ada di Trawulan, terutama yang ada di sisi utara, yaitu daerah Blendren, itu ada gua atau saluran air yang lagi mengalir dan sampai air ini masih mengalir juga dan bening. Katanya mereka kondisi air ini debitnya itu sama dengan Segaran. Kalau Segaran kering, air nggak akan mengalir. Kita hubungkan juga dengan teorinya Pak Said tadi bahwa ada kanal yang sana mengalir ke utara. Suatu saat kita akan telusuri terus sampai di mana sih saluran air bawah tanah ini mengalir, dan kita sudah menemukan titiknya di Desa Blendren yang memang cerita masyarakat Mas itu airnya dari Segaran. Gitu ya. Terus kira-kira Pak, menurut Pak Said kedalaman dari air kolam Segaran ini berapa meter Pak? Kalau dari dasar sampai ke kita injak ini sekitar 2,5 meter. Iya, 2,5 meter. Tapi kalau yang dalam belum pernah digali sampai. Iya. Jadi kalau waktu kering itu waktu kita lihat ekskavasi itu masih ada pondasi, masih ke bawah masih ada pondasinya. Oh, jadi ini di bawahnya ini batu bata, tatanan batu bata Pak. Jadi bukan tanah langsung. Nah, kalau yang di tengah kelihatannya tanah langsung. Untuk yang pondasi ini, yang pinggirnya. yang pinggir ini kelihatannya masih pondasi. Waktu kering pondasi ke bawah masih ada. Jadi menghindari untuk longsor yang tepi bawah ini, jadi masih ada batu bata merahnya yang masuk ke dalam. Terus Pak, kalau bicara masalah Segaran Pak, gambaran Bapak di zaman Majapahit dulu gimana sih Pak kemegahan kerajaan dari situs yang sebesar ini? Iya. Jadi kalau menurut cerita rakyat bahwa kolam Segaran ini katanya dulu sebagai tempat untuk menjamu raja-raja dari mancanegara waktu pada masa kejayaan Raja Hayam Wuruk Majapahit. Itu piring-piring sendok emas itu katanya dilempar, dilempar ke kolam Segaran. Itu memang betul-betul terjadi atau memang hanya cerita masyarakat atau memang betul politik pada masa Hayam Wuruk. Ini jadi misteri juga ya, di saat berjamuan terus habis itu perangkatnya dari emas dibuang semua ke kolam Segaran. Ini kita belum bisa memastikan teori itu betul atau salah karena cerita yang beredar di masyarakat seperti itu. Kita akan telusuri terus, lanjut terus tentang Majapahit, tentang Nusantara, tentang Indonesia di Indonesia Majapahit Channel. Jadi coba kunjungi tempat-tempat wisata cagar budaya di sekitar Anda, coba data, coba pahami gimana kebesaran nenek moyang kita masa lalu. Tentunya di tempat-tempat Anda banyak juga kan situs cagar budaya sesuai dengan kerajaan yang ada di sekitar Anda. Lanjut terus di Indonesia Majapahit Channel. Oke, sekarang kita ada di warungnya Bu Yayaro, yaitu menu masakan ikan wader yang ada di depannya Segaran. Ini merupakan masakan khas di Trawulan, ya depannya Segaran. Ini lagi proses goreng untuk mematangkan ikan wader yang merupakan hasil dari kolam Segaran. Jadi ikan wader ini banyak berterbaran di kolam Segaran tadi sehingga menginspirasi warga dari Trawulan ini untuk produksi
makanan wader. Jadi ini ikan wadernya banyaknya disajikan dengan lalapan. Bu, ngomong-ngomong yang rame kalau warung ini biasanya hari apa, Bu? Hari Minggu. Hari Minggu. Tanggal merah. Tanggal merah, hari libur berarti rame, Bu ya? Iya. Terus tamunya dari mana aja, Bu? Dari Jakarta, Jakarta, Surabaya, Malang, Surabaya, Mojokerto juga, Bu. Terus omsetnya bagus, Bu ya kalau hari libur, hari Minggu gitu. Iya, Pak. Penjualannya bagus. Terus harapannya, Bu, ke depan, Bu, gimana wader ini biasa lebih maju lagi, mungkin menunya ditambah atau dan sebagainya. Mungkin Ibu ada ide apa, Bu? Ada ide. Ide apa ya? Sudah ditambah semua ya? Ditambah. Oh, udah ada. Ya, semoga semakin lancar ya ini menunya nih. Ini semakin menambah selera makan di siang hari ini. Jadi kita akan nikmati menu masakan dekatnya kolam segaran, khasnya Trowulan, yaitu sambal wader. Ini sudah tersaji dengan ibunya. Nah, ini satu porsi ikan wader. Nah, dengan apa nih tetap. Nah, ini ikan wadernya. Ini ada tempenya. Ini ada daun kemangi yang harum itu. Terus ada mentimun. Ini nasinya. Dan ini bukan minum, ini cuci makan ya. Jadi ikan wader ini disajikan dengan lalap timun dan kemangi, ada sambalnya, ini sambal terasinya. Kita akan coba ini, nikmati dari menu wader segaran ini, wadernya Trowulan. Jadi khasnya di dekatnya segaran ini, ikan wader. Kita cocol dulu dengan sambalnya. Terasa banget. Makan ikan air tawar ini memang beda banget ya. Masih terasa banget aromanya dari bau menggoreng tadi begitu harum dan sangat bagus. Kita nikmati sambil melihat pemandangan kolam segaran, kolam yang ratusan tahun lalu digunakan oleh Kerajaan Majapahit, dan kita sekarang dapat istimewaan untuk bisa menikmati kulinernya di dekat segaran ini dengan makan wadernya ini. Kita akan coba. Nah, habis kita makan ini ada minuman khasnya ini, yaitu es cincau. Ini cinconya. Jadi di saat kita menikmati makanan yang begitu pedas dengan sambal yang begitu dahsyatnya dengan cabenya, kita nikmati kemanginya juga. Apakah suasana zaman Majapahit dulu juga seperti ini? Ada menu sambal dicobek seperti ini dengan khasnya segaran. Serasa banget nuansa Majapahitnya terasa ya. Jadi di Sulawesi kita makan yang begitu pedas dengan ikan wader dan tempe gorengnya ini. Tempe gorengnya ini kita nikmati ini es cincaunya. Dahsyat juga, mungkin Anda mau berkunjung ke Trowulan, lihat situs-situs yang ada di Trowulan, wisata kulinernya yang khas dari Trowulan adalah ikan wader ini, sambal wadernya ini. Mungkin tiap daerah punya ya masakan tersendiri ikan wader ini, ada yang dibikin botok dan lain sebagainya. Tapi yang khas di Trowulan dibikin goreng, di kombinasi sama sambalnya ini. Kunjungi terus kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek. Oke, sekarang kita ada di daerah Trowulan. Jadi tetap Melek Budaya, Budaya Melek di Indonesia Majapahit Channel. Bicara Majapahit, bicara satu kerajaan besar, bicara kemegahan Nusantara. Yang namanya dulu ada Wilwa Tikta. Dari mana inspirasi buah Majapahit itu ada? Dan bagaimana bentuk buah dan pohonnya? Sekarang kita akan telusuri juga pohon Majapahit atau Wilwa atau Bilwa. Nih, jadi wah, ada yang jatuh ini kelihatannya pohonnya. Ini pohon dari buah bilwanya. Pohonnya seperti ini. Dia punya 3 daun, punya duri, dan buahnya kebetulan bulan-bulan ini lagi berbuah. Tadi teman-teman dari buah tadi kita cari di sini. Wah, nah nih, ini buah Majapahit. Jadi buah ini punya tempurung, besarnya segini. Ini masih mentah. Biasanya dia matang di bulan 6.
Bulan 6, menginjak bulan 6 dia mulai kekuning-kuningan dan bisa dikonsumsi, buahnya manis sekali. Jadi dia kayak serat, cuman di dalamnya ini ada kayak lendirnya kayak madu gitu, malah cenderung pahit. Ini tempurungnya. Jadi ini buahnya segini. Pohon ini masih tertinggal satu pohon di sini. Coba kita akan budidayakan, kita lestarikan kelanjutannya biar nama cikal bakal Majapahit masih tetap dikenang, dipelajari oleh banyak orang bahwa buah Majapahit yang sebenarnya adalah ini, buah bilba atau wilwa. Jadi ini pohonnya, tinggal satu pohon di kawasan hutan dekat Trawulan. Nih, apakah kita akan telusuri masuk ke dalam melihat berapa buah, mungkin ada yang jatuh, ada yang matang. Yuk kita ikuti terus. Ini pas kita ada di bawah pohon Majapahit, ini bentuk pohonnya. Dia tumbuhan tropis. Jadi anggapan masyarakat tentang buah Majapahit selama ini adalah buah yang besar kayak jeruk Bali itu. Kayak jeruk Bali itu ternyata itu adalah bernuk, atau di Jawa bilang di jeruk itun atau dan sebagainya. Itu bawaan dari Portugis. Dan banyak juga anggapan dibilang ini buah Majapahit dan sebagainya. Tapi ternyata setelah kita telusuri adalah ini buahnya. Jadi yang selama ini ada bulat besar kayak jeruk Bali itu adalah buah bernuk, itu bawaan dari Portugis. Jadi jelas bahwa buah Majapahit itu memang asli tumbuhan dari Nusantara sendiri. Entah buah ini di lain daerah ini namanya apa, macam-macam juga banyak jenisnya, kata-kata untuk bikin nama buah ini selain daerah beda nama. Jadi ini buah Majapahit. Kita akan telusuri terus Majapahit, baik dari lambangnya, dari asal muasal nama Majapahit, dari istilahnya awal membuka hutan di zaman hutan tarik, dan kelanjutan sampai besarnya satu peradaban besar Nusantara bernama Majapahit atau Wilwatikta. Tetap di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya, Budaya Melek.